akan kembali kepada diri kita dan kita sendiri yang susah. Jadi sebab itu sebelum hal ini terjadi kepada kita semuanya, perlu kita berikhtiar 100% dan berdoa tawakal 100%. Jadi dua-duanya ya Bu ya. Jangan doa terus tetapi tidak ada praktek pengamalannya. Sebab itu dalam Islam harus dua-duanya. Ikhtiar harus dikejar, doa tawakal juga harus dilakukan. Ya, supaya apa? Berhasil dan tidak akan berpotensi menjadi stres. Ini disebut sebagai tawakal dan doa. Baik, sebelum itu mari kita beristighosahan sebentar. Istighosah dalam bahasa Arab artinya sebenarnya mencari perlindungan, memohon perlindungan, memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di tanah air, kalau di sini nggak ada istilah istighosah ya Bu ya. Di Hong Kong, di orang Hong Kong yang maksudnya, orang Cina, di Timur Tengah itu bukan menjadi tradisi ya. Tapi yang paling bagus di sini di kita istighosah sudah menjadi tradisi yang positif karena artinya adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tanah air biasanya kalau istighosahan banyak menyebut asma Allah, Asmaul Husna. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama yang indah-indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Maka dalam istighosah kita selalu membaca, menyebut nama-nama Allah. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa al-asmaul husna. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Rahmanu ya Rahim, 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 ya Rahmanu ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. 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 Ya Latifu ya Latif, 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 ya Latifu ya Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah. Insyaallah kita akan bahas amalan-amalan apa dan doa-doa apa yang dapat menolak bala terhadap pribadi maupun organisasi maupun masyarakat, rakyat, negara dan dunia. Jadi ada panduan-panduan yang patut kita lakukan. Dan ini instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita dapat mengamalkan. Dan bala ini bukan saja bala atau bencana nasional. Bencana bisa saja menimpa kepada individu pribadi ya biar. Iya, dan ini penting sekali ya, walaupun ada namanya bencana nasional, bencana keluarga ya biar, lebih kecilnya lagi bencana desa dan lain sebagainya ya. Maka sebelum hal ini terjadi, sebaiknya kita berikhtiar dan bersiap-siap terlebih dahulu ya, supaya hal tersebut tidak terjadi kepada kita. Dan pernah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat populer, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Ada yang ngapal? Jaga 5 sebelum datang 5. Ada yang ngapal lagunya Ramai-Ramai? Nah, ini penting ini. Ini sama dengan bala ini ya. Masa mudamu sebelum tuek-tuek nanti, sekarang harus kerja keras ya biar. Cari duit sebanyak-banyaknya investasi untuk pendidikan anak, keluarga dari sekarang. Jangan males-malesan ya. Jaga muda sebelum apalagi jaga sehat sebelum sakit. Kita semuanya akan sakit. Yakin apa enggak, Bu? Pasti kita akan sakit. Nanti tua mesti sakit, sebelum meninggal mesti sakit ya. Paling tidak sakitnya ketika roh kita diapakan. Sakit apa enggak? Jangankan roh ya Bu ya, rambut 2 biji aja ditarik sakit apa enggak? Dicabut loh ya. Pernah kuku kita dicabut ini dari sini ke sini? Belum. Wah, sakitnya luar biasa. Apalagi yang dicabutnya nyawa. Dari setiap sel dicabut, ditarik dari ujung kaki. Na'udzubillah ya. Walaupun begitu, Nabi mengajarkan kita supaya nantinya ya, kita berdoa dan supaya nantinya roh yang dicabut oleh malaikat siapa? Israel akan diberikan kemudahan. Allahumma hawwin alaina. Itu dia, itu nanti supaya nggak sakit ya, seperti mencabut rambut di adonan apa Bu? Tepung gitu ya, nggak terasa ya. Secara umumnya sakit, tetapi ada exception ya, ada pengecualian yang Allah kehendaki. Itu dengan membaca doa tadi, Allahumma hawwin alayya atau alaina fi sakaratil wan najata wal afwa. Nah, ini jadi kita terus berdoa terus, yang walaupun kita nanti sakit. Dan obat tua itu nggak ada Bu. Ada nggak tua ada obatnya Bu? Supaya orang muda nggak ada Bu. Itu sunnatullah. Nah makanya sebelum hal itu terjadi, kitanya harus menjaga diri. Ya paling nggak tuanya lambat lah ya Bu. Umur 90 tahun baru ada keriput-keriputnya gitu ya Bu. Ini tapi yang penting kata Nabi ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Untuk apa kalau panjang umurnya tapi maksiat terus ya biar? Nah, sebaliknya wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Nauzubillah. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita telaah bagaimana supaya musibah yang baru-baru ini, ya, bulan ini, bulan apa ini, September ya biar banyak bencana menimpa saudara-saudara kita, baik di Hong Kong sendiri, belum lama ini di Libya dan juga di Maroko. Iya, Maroko. Bahasa sininya apa? Maroko kan. Ya, di Libya sudah hampir 15.000 orang yang meninggal, ya, dan itu sulit untuk mengidentifikasi siapa yang mati, sehingga PBB menyarankan dari mulai sekarang, ya, agar jenazah yang mau dikubur harus diidentifikasi. Sulit mengidentifikasinya karena apa? Karena terendam oleh lumpur, sulit, ya, banjir, terendam lumpur, kemudian bangunan pada rubuh, sulit, apalagi di padang pasir, ya. Nah, sebelum hal itu terjadi kepada kita, dan na'udzubillah summa na'udzubillah, kita persiapkan diri ya biar. Dan bagi orang mukmin sebenarnya, bagi orang mukmin itu nggak kaget sebenarnya. Bala bencana ini wis Allah takdirkan, kita sudah tahu ya biar. Jadi kita tidak perlu panik. Yang penting persiapkan dari mulai sekarang, ya. Kiamat aja kita sudah tahu ya, maksudnya keadaannya itu bagaimana kiamat akan terjadi, ya. Tapi kapannya kita memang tidak tahu. Sebab itu bagi orang yang mengimani akan terjadinya hari kiamat, orang mukmin sebenarnya nggak terlalu apa ya, kaget, ya, karena sudah tahu, sudah percaya. Yang akan menjadi huru-hara, panik itu adalah orang-orang yang tidak mengimani adanya hari kiamat. Ya, bagi mereka kalau sudah mati ya sudah mati. Kayak matinya apa? Ayam disembelih ya sudah. Gak ada surga, gak ada neraka untuk ayam. Mati ya mati. Nah kan gitu ya. Tapi bagi orang Islam, life bukan saja hanya di dunia ini, tetapi akan ada life after death. Life after death. Apa maksudnya? Akan ada kehidupan setelah. Percaya apa enggak tentu? Percaya. Itu yang kata Nabi, kita harus persiapkan. Dan orang yang selalu mempersiapkan ini, kata Nabi, adalah orang yang disebut sebagai al-aqyas, orang yang bijak, orang yang cerdas. Bijak dan cerdas. Kenapa dikatakan bijak cerdas? Karena dia memikirkan 1 miliar tahun yang akan datang, dia sudah pikirkan, yaitu hari akhirat. Dan kehidupannya tidak akan terputus, abadan, langgeng kehidupannya, ya. Bahagianya langgeng. Surga itu enak, nggak perlu capek-capek. Mau makan nggak perlu ke pasar ya Bu ya, nggak perlu masak, nggak perlu goreng, nggak perlu apa, tinggal apa Bu? Tinggal order. Kayak zaman sekarang ya Bu ya, Panda Food order delivery. Itu masih banyak makan waktu. Kalau di surga belum diucapkan saja udah langsung apa? Ada keinginannya. Kayaknya kok apa? Kayak orang ngidam gitu. Orang ngidam itu, kalau pengen mangga muda ya Bu ya, belum diomongin nih pada Allah, langsung delivery datang. Itu nggak perlu susah-susah, ya. Makanya orang yang sudah masuk surga dikatakan sebagai al-fawzul azim, kemenangan yang luar biasa, ya, kemenangan yang puncaknya keberhasilan. Ya, kalau di dunia sebenarnya belum ada kesuksesan. Ya ada, tapi suksesnya semu. Tahu semu? Tahu. Kata
kata orang di kampung ya, wah Mbak Bayem sukses kerja di Hongkong karena sudah bangun rumah 5 tingkat. Kan dikatakan orang sukses ya Bu ya. Tapi kalau kita tanya ke Mbak Bayemnya, apakah Anda bahagia 24 jam Mbak Bayem? Belum tentu. Mungkin utangnya masih ada ya Bu ya. Mungkin dadanya masih nyesek-nyesek ya Bu ya. Mungkin mikirin itu, mikirin ini. Nah ini di dunia Bu ya. Jadi suksesnya sangat semu. Di akhirat, wah nggak perlu apa-apa, nggak perlu tukang bangunan, wah datang sendiri, semuanya jadi sendiri, enak. Sudah ditawarkan oleh Allah seperti ini, kitanya kadang-kadang malas-malesan, ya Bu ya. Ini makanya ibu-ibu, kalau Anda tahu bahwa surga itu indah, enak, abadan, maka rebutlah dari sekarang, ya Bu, sanggup Bu? Kalau Anda yakin bahwa neraka itu panas apa? Dicor, ya, dibakar, maka Anda harus segera meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tahu bahwa syaitan itu adalah musuh bebuyutanmu, maka apa yang kita lakukan, Bu? Apa yang kita lakukan? Hindari, jauhi dari bisikan setan. Ya Bu ya. Nah ini. Jadi ini perlu. Baik, amalan apakah? Di sini ada 5 yang saya sodorkan. Yang pertama ibu-ibu, kalau Anda ingin dijauhkan dari bala bencana, baik bencana diri nafsi individualistik, ya, secara individu ataupun secara kelompok ataupun nasional internasional, maka yang pertama, please jangan tinggalkan sembahyang, ya, terutama sholat yang fardu ini Bu ya. Nah, jadi di sini rajin sholat, ya, fardu plus yang sunnah tolong Bu. Insya Allah kita akan terhindar, karena dalam sholat ini banyak sekali permohonan kita kepada Allah, ya, untuk supaya sukses selamat dunia dan ibu masih hafal, ingat arti dalam doa ketika duduk di antara 2 sujud? Ingat ya? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini waghfu'anni. Ini dunia akhirat loh doa ini. Diterima oleh Allah, ya, selamat Bu. Dunianya selamat, di akhirat dapat syur. Allahumma amin. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan sholat, ya, ataupun melengah-lengahkan sholat, melambat-lambatkan sholat. Ini perintah Allah, lebih perintah Allah sebenarnya harus yang diutamakan ketimbang perintahnya siapa? Majikan. Ini biasanya kalau disuruh majukan yang pertama dia dulu, ya. Sholat nanti aja lah, kan waktunya masih lama. Nah itu setan di sini ya Bu ya. Nah setan itu sebenarnya. Kalau kita bisa sebenarnya menyikapi, ya, kita bisa bicara dulu dengan majikan, kan majikan minta maaf saya 5 menit saya mau sholat. Nah ya Bu ya. Tapi kita kadang-kadang takut dengan dunia kita, ya Bu ya. Takut dengan kehilangan dunia. Nabi, dunia tidak membuatnya gerun dan takut. Takut, ya, namanya dunia, karena dunia ini sementara semua, sementara ya Bu ya. Maka utamakan perintah Allah Subhanahu. Kalau sudah perintah Allah dilaksanakan, kesananya enak hidup itu. Ya saya sendiri kalau belum sholat itu rasanya apa? Gelisah. Maksudnya gak enak urip ini, tahu gitu. Kehidupan kita kan rutinnya kayak gitu terus ya Bu ya. Iya. Bangun tidur, habis bangun tidur ngapain bagaimana Bu? Kalau kerja? Ya habis sholat apa? Ngaji. Iya, kerja apa coba? Nyapukan. Lap-lap jendela, habis jendela apa? Nyapukan. Habis ngepel apa? Itu sampai nanti mau tidur itu. Oh ini habis ini itu besoknya ya kayak gitu lagi, lusanya ya, kayak gitu.
Jadi rutinitas kita kayak gitu terus ya Bu ya. Nah, kalau tidak diniatkan karena Allah Bu, kata orang Cina, lu gila. Rugi jadi apa? Rugi Bu, rugi. Ya. Maka niatkan semuanya karena Allah ya Bu ya. Apa yang kita lakukan dimanapun, apalagi di rumah majikan sebagai tugas khusus, ya. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Please, jangan sekali-kali melalaikan, melambatkan sholat, apalagi meninggalkan. Fawailul lil musallin. Rupanya ada orang yang sembahyang tapi celaka. Sembahyang tapi masih celaka, masuk neraka awal kata Allah. Penyebabnya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang sholat mereka itu ketika mau menjalankannya mereka melalaikan, melambat-lambatkan, ya, menunda-nunda sholat. Harusnya perintah Allah itu ditekankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang ayam itu, ayam setan bisiknya apa Bu? Tanggung Pak, tanggung Pak. Bikin 5 menit Mbak, 5 menit aja. Sudah 5 menit, belum dibalik Mbak, tolong balikan nanti yang sebaliknya itu belum matang. Wah, macam-macam taktik setan itu luar biasa. Setan itu hebat luar biasa. Tapi pada hakikatnya kita sebenarnya lebih hebat dan lebih luar biasa dari siapa? Setan. Berani gak ngomong kayak mana? Aku harus lebih hebat dari setan. Berani. Pengen ketemu setan? Mau ngelawan setan? Mau jatuh setan? Mau. Saya nggak kelihatan ya Bu ya. Kalau kelihatan kita lari ke birit-birit. Oke, ya. Oke, yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah. Ibu-ibu, Nabi yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya tidak kurang dari 100 kali dalam 1 hari 1 malam. Kita yang belum ada sertifikat surganya, belum ada PIN number, ya biar belum ada jaminan asuransi, kadang-kadang males beristighfar. Istighfar itu apa sih artinya? Mohon ampun kepada Allah. Kalau kita sering mohon ampun kepada Allah, Allah senang loh. Jangankan Allah, contoh kita ya Bu ya, seorang ibu panjenengan punya anak. Tiap pagi anak bangun tidur itu dia mengatakan kepada ibunya, "Mam," apa manggilnya kalau di sini? Ongkong. Mami, please Ma, maafkan aku ya Ma, aku banyak salahnya Ma. Kadang-kadang aku dipanggil gak nyaut Ma, ya. Oh, pokoknya sering anak ini Bu mengucapkan minta maaf kepada ibunya atau orang tuanya, ya. Apalagi mengucapkannya sambil nunduk-nunduk, sambil kayak sujud, sambil begini-begini mohonnya ya Bu ya. Ayo, seorang ibu kira-kira sikapnya, reaksinya kayak apa Bu terhadap anaknya Bu? Melas atau enggak Bu? Melas Bu. Ini yang sudah jadi ibu nih ya, kalau punya anak seperti itu akan melas. Dan apa yang diminta oleh seorang anak kalau kita mampu, kira-kira kita akan beri apa enggak Bu? Gampang banget. Nenek itu ambilnya kebun itu 5 hektar usahanya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dengan sama juga demikian, harus sering-sering minta maaf dengan sesama. Kalau dengan Allah sering-sering minta apa? Ampun. Ya, yang disebut sebagai istighfar. Isti itu artinya memohon. Ya, isti. Setiap kata-kata ada isti itu artinya memohon. Istighfar, mohon ampun. Isti'anah, mohon pertolongan. Isti'adzah, mohon perlindungan. Istiqomah, mohon keteguhan. Nah, apa lagi? Istirahat. Nah, nggak salah.
Ya, bahasa Arab istirahat itu berasal dari perkataan roha yang artinya relax. Apa relax itu? Santai. Santai, pernah dibendangkan oleh Romero. Yuk kita santai agar otot tak tegang. Yuk kita santai agar tahu semua. Ini nanti saya panggil Romero ke sini ya. Amin. Oke, jadi perlu. Dan santainya kita ini kata Nabi adalah dengan sholat. Nabi sering memerintahkan Bilal untuk azan supaya Nabi dapat relax. Nah, jadi relax itu ya sholat lah, merilekskan jiwa dan raga. Ya, badannya sehat karena apa? Rukuk, sujud, berdiri itu kan kayak yoga ya, biar kayak tai chian. Ya, di samping badannya bergerak-gerak terus, jiwa pikirannya terhubung dengan siapa? Allah yang menciptakan kita. Kalau sudah demikian adanya, kira-kira enak apa enggak hati pikiran kita, Bu? Enak dan sehat. Dan ini akan berhindar dari bala bencana. Orang yang tidak sembahyang, tidak istighfar, kemudian ada masalah, ayo dalam pikirannya apa? 7 tahun pacaran. Ini orang nggak sembahyang, nggak percaya pada Tuhan ya, biar tiba-tiba bangun tidur baca WhatsApp yang isinya, dek, mulai pagi ini aku bukan lagi milikmu. Ayo Bu, ketika habis baca itu kira-kira gimana orang nggak percaya Tuhan, Bu? Apa Bu? Bunuh diri, Pak. 7 tahun loh, sudah korban 400 juta rupiah. Nah, gila apa Bu? Stres bos, gila. Iya Pak. Bisa-bisa nanti saya akan ngisi Mbak, daripada ngisi nih Mbak, Bunuh diri. kamu pergi ke sentral sana dulu ya, ke IFC, International Financial Center. Kamu pergi ke lantai 205 ya Mbak. Lalu habis itu apa? Ke laut ya Mbak ya. Kata siapa Bu? Setan. Bagi orang yang beriman itu sudah takdir. Nah, ya biar karena kan terhindar dari bala bunuh diri itu tadi. Ini disebabkan apa? Sholat, istighfar, dan percaya takdir. Beda Bu, beda. Ini bala, ya. Dulu sering teman-teman kita yang bunuh diri ya Bu ya, melihat di sini ya Bu ya, gara-gara terputus pacar dengan sesama, naik ke paling tinggi. Akhirnya apa? Iya, daripada menjatuhkan harga diri, wah, lebih baik aku akan bunuh Diri. itu. Padahal ada warning dari Nabi dalam hadis yang begitu panjang. Orang yang bunuh diri melalui naik ke paling tinggi, maka di akhirat kelak dia akan dicemplungkan dari bangunan yang paling tinggi sampai ke dasar paling dasar. Barang siapa yang bunuh diri dengan mengerat-ngerat dengan pisau atau golok, maka golok yang dia gunakan untuk mengerat-ngerat bunuh diri itu akan mengerat-ngerat tangannya di neraka nanti, ya, yang terbuat dari api neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan menenggak minuman apa? Baygon, kalau zaman sekarang gitu ya. Maka baygon yang dia tenggak itu akan ditenggak lagi baygon yang terbuat dari api neraka. Yang itu harus berpikir 1000 kali sebelum melakukan bisikan setan tadi ya, Bu ya. Jangan putus asa. Ya, harus kuat. Nah, salah satunya adalah dengan rajin sholat, istighfar, dan yang ketiga adalah berdoa. Ini Bu senjata kita supaya tidak terkena musibah bunuh diri, musibah sakit dada. Pernah nyesek dada panjenengan? Pernah. Pernah enggak? Pernah. Jarang. Ini bagus jarang. Nah, tapi pernah kan? Pernah sekali. Enak atau enggak enak nih dada? Itu musibah loh sebenarnya, itu bala sebenarnya. Iya. Iya. Kalau keseringan, Enggak. wah akan terjadi apa? Samcong teng, samcong, Samcong. samcong.
pasang topeng. Heart attack. Apa heart attack itu? Jantungan, serangan Jantung. orang sering musiknya selalu Iya. nyesek ya Bu ya. Iya. Nggak lama lagi akan apa Bu? Mati. Nah, orang yang beriman terhubung dengan Allah, dia akan mengikhlaskan apapun yang orang katakan kepada dia. Iya. Diejek, dipuji, dicaci, dia akan lapang dada. Wah, ini nikmatnya Bu, ya. Dan ini akan terhindar dari bencana macam-macam. Iya, Pak. Ya, enak. Nah, ini makanya praktekkan apa yang dipesan oleh Nabi, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan, Nabi pernah mengatakan doa dapat mengubah takdir seseorang. Harus dipercaya ya Bu ya. Karena takdir juga Allah yang buat. Iya. Mengubah takdir juga siapa yang buat? Allah. Idza arada syai'an. Ayahun lahu kun fayakun. Contoh. Mbak Bayem ditakdirkan besok malam jam 7 malam akan didatangi tamu malaikat Israel alaihissalam. Siapa malaikat Israel itu? Pencabut nyawa. Tapi kemudian pada zuhur ini dia berdoa sama-sama ya dia di bawah atau di sini di masjid. Isinya apa? Allahumma qawwil umri wa sahih jasadi, yang artinya ya Allah panjangkan umurku, sehatkan badan tubuhku. Diterima oleh Allah. Ayo di cancel, di postpone atau enggak? Cancel. Kalau di cancel sih enggak, di postpone paling enggak. Karena kita semua akan mati ya Bu ya. Oh iya. Enggak ada pengcancelan mati, itu enggak ada. Karena mau mati semua kita. Di postpone paling tidak ya Bu ya. Jadi mati apa enggak besok malam Bu? Enggak jadi. Kalau diterima ya Bu ya. Rajin berdoa. Allah kalau dimintai senang banget ya. Senang banget. Beda dengan manusia ya Bu ya. Dimintai sekali mungkin oke, kedua kali Tuman. apalagi ketiga kali tuman. Allah 24 jam terbuka. Ya, beda ya Bu ya. Dan yang terakhir al-akhlaqul karimah, berakhlak yang terpuji, yang mulia juga akan dapat menghindarkan dari bencana ya, terutama untuk pribadi-pribadi kita. Orang yang akhlaknya mulia dengan siapapun akan diamankan orang. Amin. Betul apa enggak? Betul. Akan dihormati orang, respect, dihargai orang. Amin. Sebaliknya orang yang suka bikin gaduh, akhlaknya mazmumah, suka membuat tercela akhlaknya, orang senang apa enggak Bu? Enggak. Bahkan sampai meninggal pun akan dikebuni orang baik ya Bu ya. Orang akhlaknya yang baik. Ya. Sering saya sampaikan contoh, kita kalau punya tetangga Bu, please dan please hormati mereka. Insyaallah. Dan ini dilakukan oleh Nabi ya. Bagaimana caranya? Sering-sering berbagi ya Bu ya, ibu-ibu terutama ini ya, nanti kalau pulang ke tanah air, kalau di sini kan susah kita mau berbagi ya Bu ya. Bisa Pak. Iya, di sini sulit. Bisa Pak. Iya. Lewat pelantaran. Maksudnya tetangga-tetangga di sini ya, takut ada apa-apa. Tapi kalau di Indonesia nanti, please ya Bu ya. Jadi walaupun tetangga kita itu orangnya jahat-jahat, kiri kanan depan belakang semuanya penjahat, Iya. garong, begal, pembunuh, Maling Pak. macam-macam maling ya Bu ya. Maling. Tapi kalau kitanya baik semua dengan mereka, kita punya program setiap hari Minggu aku harus ngasih makanan sesuatu kepada mereka. Iya Pak. Kira-kira dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka beranggapan apa? Baik. Ini kok orang baik banget. Kira-kira ibu-ibu yang punya banyak anak gadis kira-kira selamat apa buatan Bu? Selamat. Berarti terhindar dari bala Bencana. ini. Maka dimanapun kita, akhlak harus diterapkan dimanapun 24 jam ya Bu ya. Nggih. Iya,
dengan siapapun, dalam kondisi apapun, akhlak harus diterapkan. Ya, kalau kita mampu melaksanakan itu, selamat Anda. Amin. Jangan sekali-kali Anda lagi begini tiba-tiba teriak-teriak. Kalau lagi begini kemudian teriak-teriak, itu akhlaknya karimah apa mazmumah? Mazmumah, tercela. Akibatnya apa coba? Mungkin aku teriak-teriak berbiru, tangannya gini, mukanya kelihatan semua. Besoknya kira-kira gimana? Udah viral, akhirnya diserang sana sini ya Bu ya. Wah, keluarganya tahu semua. Akhirnya, Bu ya, sesak dadamu. Ya. Kalau sudah nyesek, jantungan. Kalau jantungan, mati. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. meninggalnya di Hongkong lagi, ya Allah. Ya Allah. Terus paling gak enak banget ya Bu ya. Iya Pak. Iya, mahal lagi bayarnya loh Bu. Oh, dibayar Jangan macam dikira murah loh meninggal di sini ya Bu ya. Mengantarkan jenazahnya itu loh, mayatnya ke tanah air, naik kapal terbang loh jenazah gitu ya. Tapi mahalnya luar biasa. Makanya sebelum ini terjadi, please amalkan hal ini. Please doa-doa yang ada di sini. Kita lihat doa nomor 4, singkat tapi padat. Nomor 3, nomor 2. Ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. La, kalau bisa tanda miring ya Bu ya, garis miring. Karena di situ ada 4 perlindungan yang kita minta dari Allah. Yang pertama min jahdil bala, jahdil bala. Wa darakis syaqa, baca. Garis miring lagi. Wa su'il qada. Garis miring lagi. Wa sanatatil a'da. Semuanya diakhiri dengan hamzah. Hebat Nabi itu membuat doanya ya. Bala, syaqa, qada, a'da. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang amat apa Bu? Berat. Kemudian apa lagi? Kecelakaan yang menimpa, ketentuan yang buruk, jelek, serta kejahatan musuh yang ini Bu. Kalau kita diterima doa ini Bu, aman apa enggak di Hongkong Bu? Aman. Tolong sering dibaca ya Bu ya. Insya Allah. Ini doa 4 asuransi gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama perlindungan dari bala yang berat, yang kedua kecelakaan, yang ketiga ketentuan jelek, yang keempat apa? Kejahatan musuh yang menyerang kita. Naudzubillah. Satu lagi doa nomor 4. Ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Jadi ada 4 tik. Ingat ya Bu ya, 4 perlindungan di samping nomor 2 tadi. Ini penting sekali apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari lenyapnya nikmatmu. Coba Bu, dapat majikan itu nikmat apa buatan Bu? Nikmat bukan Bu? Coba tiba-tiba di terminal tuh, kayak apa pikiran hati kita? Nah ini penting ya Bu ya. Pertama lenyapnya nikmat, kedua beralihnya keselamatan, ya. Berarti dalam kondisi tidak selamat. Yang ketiga, datangnya siksamu, bencana yang mendadak kayak kemarin-kemarin ini. Dan yang terakhir, semua murkamu ya Allah, supaya tidak terjadi pada diriku. Nah ya, ada 4 perlindungan pada doa yang tepat. Please tolong dan sering dibaca, paling tidak setiap sholat fardu ya Bu ya. Baca terus supaya kita selamat di Hongkong ini ya, dan kembali ke tanah air dengan membawa oleh-oleh yang berkah ya, ilmu, iman, pengalaman, plus doa. Nah, ini penting ya.
Alhamdulillah yang lain monggo dibaca sendiri di rumah. Waktunya sudah jam 1 sedikit lagi. Alhamdulillah, insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Tolong silakan ditutup Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.